Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia ini. Semoga kita bisa menikmati segala apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhingga. Kita di bulan Agustus ini kita diingatkan lagi dengan satu nikmat nikmat kemerdekaan. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi bangsa yang merdeka. Semoga menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia kemerdekaan ini, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Semoga kita istiqomah di jalannya, semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana upaya-upaya tata cara iblis, setan ini dalam menjerumuskan manusia untuk jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tahu cara menghindarinya, kita tahu cara bagaimana setan menggoda manusia. Pembahasan berikutnya adalah setan ini menumbuhkan dalam hati manusia di antara orang-orang yang beriman untuk saling bermusuhan, untuk saling hasad, dengki, untuk saling berselisih, berlawanan. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata perkataan yang baik bahkan yang lebih baik. Innasyaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan membuat permusuhan di antara mereka dengan berbagai metode dan caranya. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan ini musuh yang nyata bagi manusia. Cerita atau fakta tentang bagaimana setan membuat manusia yang tadinya bersaudara, yang rukun, yang damai, kemudian malah jadi bermusuhan, malah saling memusuhi, itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tata caranya, metodenya banyak sekali, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tentang bagaimana setan mengajak kepada perbuatan minum minuman keras misalnya, atau judi, yang dua sarana ini menimbulkan permusuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat 91,
kelanjutan dari pengharaman judi dan minuman keras itu, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya tujuan setan adalah untuk menumbuhkan di antara kalian permusuhan, kebencian dalam khamr dan judi. Ini salah satu metodenya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Maka dalam tahapan-tahapan pengharaman khamr, minuman keras, wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti dari sarana yang menjadikan kalian lupa dari mengingat Allah dan terhalang untuk bisa melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faktanya sebagaimana penderitaan Nabi Yusuf alaihissalam yang sejak kecil dirawat, diasuh oleh ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surat Yusuf, ternyata apa yang menyebabkan permusuhan, pertengkaran, hasad dan kedengkian? Kemudian Nabi Yusuf dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, sampai dijual sebagai budak, kemudian diasuh di salah satu rumah tuannya, kemudian dipenjara. Dalam penutup kisah Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 100 disebutkan, ketika selesai semua permasalahannya, ketika Nabi Yusuf sudah dipenjara kemudian bisa menafsirkan mimpi rajanya, setelah itu menjadi bendahara kerajaan, saudara-saudaranya justru yang kelaparan minta bantuan kepadanya. Setelah kumpul semua saling memaafkan, dalam surat Yusuf ayat 100, wa rafa'a abawaihi alal ars, Nabi Yusuf mengangkat atau menundukkan kedua ayah ibunya di atas singgasana. Ini ketika sudah selesai semua urusannya. Wa kharru lahu sujjada, dan semua anak-anaknya yang 12 itu, Nabi Yusuf saudaranya ada 11, dengan Nabi Yusuf berarti 12. Itulah Yakub alaihissalam adalah Israel. Bani Israel adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. 12 inilah yang menjadi suku orang bangsa Yahudi. Sebenarnya orang-orang baik semua. Maka ketika menyebut kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala banyak memanggil mereka ya Bani Israel. Wahai anak keturunan Israel, wahai anak keturunan Nabi Yakub. Artinya, kamu itu keturunan orang baik, kamu itu diasuh dengan cara yang baik. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan seluruh anak-anaknya Nabi Yakub ini nabi semua. Tapi sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian wa rafa'a abawaihi alal ars wa kharru lahu sujjada. Setelah masalahnya semua clear, semua saling memaafkan, berkumpul keluarganya, Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya, dikumpulkan, didudukkan di atas singgasana, maka semua anak-anaknya tertunduk sujud menghormati kepada kedua orang tuanya. Kemudian wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qablu. Nabi Yusuf berkata, wahai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku dulu ketika aku masih kecil. Karena dia bermimpi melihat 11 bintang
kemudian ada bulan dan matahari, 11 bintang ini tunduk kepada bulan dan matahari. Bulan dan matahari ini adalah ibu dan ayahnya, 11 bintang ini adalah saudaranya. Dengan dia menjadi 12. Tunduk kepada ayahandanya, kharru lahu sujada. Kemudian, wahai ayahanda, ternyata ini adalah takwil mimpiku yang dulu ketika aku masih kecil. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nyata mimpiku ini terjadi benaran. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi, dan kalian datang dari daerah pedalaman ke kerajaan ini sehingga kita bisa berkumpul kembali. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah dulu setan menumbuhkan rasa permusuhan antara aku dan saudara-saudaraku ini. Berarti kedengkian, permusuhan yang terjadi antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dibisiki, direkayasa oleh setan laknatullah. Mim ba'di an nazaghal syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifum bima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap siapa saja yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Maka di antara cara setan mengganggu keutuhan, kebersamaan, persatuan, kita kan di dalam bulan ini mengingat apa? Bulan kemerdekaan ini, nikmat kemerdekaan ini. Kenapa kita bisa merdeka? Karena bersatu. Tapi ternyata setan banyak menggoda, membisikkan, menumbuhkan permusuhan di antara manusia itu sendiri. Ada persatuan antar sesama muslim, dan ada persatuan antar sesama umat beragama. Kalau di dalam sesama muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi wala tafarruqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Ini persatuan sama umat Islam. Persatuannya atas dasar apa? Atas dasar tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, dijelaskan oleh para ulama. Maka kita mengikuti para ulama yang mengikuti aturan demi kemaslahatan umat Islam. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika dulu kalian itu bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi atas nikmat Allah ini bersaudara, bersatu dalam satu kesatuan umat yang satu, akidah yang satu, mengikuti Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Kemudian wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Ketika kalian di tepi jurang neraka di masa jahiliyah, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan
ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Ini persatuan sesama umat Islam. Tidak boleh persatuan itu untuk, kalau di dalam umat Islam, untuk urusan dunia. Tidak boleh persatuan itu kalau dalam urusan umat Islam, tidak boleh untuk urusan kekuasaan, tidak boleh untuk urusan apapun selain hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang menyatukan kalian setelah kalian itu bermusuh-musuhan, dan hanya Allah yang menyatukan umat Islam ini dengan kehendaknya. Dan kalaupun kalian berusaha dengan sekuat tenaga kalian ingin mencapai persatuan, maka tidak ada yang bisa menyatukan kalian. Maka nikmat persatuan ini jangan sampai rusak dengan ulah setan yang bisa menumbuhkan pertengkaran, permusuhan. Sedangkan persatuan dalam sesama manusia tidak melihat apa agamanya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas. Maka ini ayat ini banyak dikutip oleh orang-orang non-muslim. Ada yang menyebutnya ayat universal, berlaku untuk seluruh dunia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling bekerja sama. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli ras, suku, bahasanya, tapi semua untuk kemaslahatan bersama. Lita'arafu, bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bekerja sama, membangun untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Makanya ulah setan ini terwujud juga dengan tata caranya, yaitu diantaranya adalah sihir. Setan menggunakan tata caranya sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang bagaimana setan ini mengajarkan kekufuran. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka, para pelaku sihir ini, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir ini adalah setan ini. Kenapa? Karena melakukan sihir. Berarti perbuatan dosa sihir termasuk bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena divonis sebagai kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kedua malaikat ini ketika mengajarkan
kepada siapapun pasti akan berkata, innama nahnu fitnah, kami hanya ujian, maka jangan kalian kufur, jangan kalian ikuti perbuatan sihir ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara jenis sihir yang diajarkan sejak zaman Nabi Sulaiman dan ternyata sampai sekarang ada oleh setan ini, maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat Harut dan Marut ini, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ada yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Begitu juga sebaliknya. Supaya menarik lawan jenisnya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada siapapun, kepada seorang pun, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membuat mudarat bagi mereka, menyusahkan mereka, membinasakan mereka, wa la yanfa'uhum, tidak memberi manfaat. Wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu kalau mereka mempelajari itu, menggunakan itu, kelak di akhirat gak dapat apa-apa karena dihukumi kufur. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, sungguh buruk apa yang mereka lakukan ini. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Maka inilah tata cara setan berikutnya, menumbuhkan rasa perpecahan di antara manusia, permusuhan. Hendaknya kita bersyukur bangsa Indonesia, berarti kalau kita hitung nanti 17 Agustus ini kita kemerdekaan yang ke-78. Bangsa Arab saja sampai sekarang masih dilanda banyak peperangan. Di Yaman masih ada peperangan, di Suriah belum aman, di Libya, padahal mereka lebih dahulu mengenal ajaran Islam. Karena persatuan, persaudaraan ini yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjaga persatuan ini, menjadikan tujuan utamanya bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia isinya adalah pertengkaran, nggak ada selesainya. Kalau kita lihat berita menjelang pemilu seperti ini, pilpres, pemilu legislatif, isinya orang bertengkar, saling menyalahkan, saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain untuk berebut kekuasaan, karena yang ada adalah kepentingan abadi, kepentingan masing-masing, bukan persatuan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian berikutnya, apa yang dilakukan setan untuk menjerumuskan manusia takut dalam kemiskinan. Setan menakut-nakuti manusia supaya tidak taat kepada Allah. Ditakut-takuti kamu akan miskin, akan kelaparan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya setan ini mengancam kalian dengan kefakiran. Oh, kamu kalau cari yang halal saja nggak bakal kaya, nggak bakal punya mobil, nggak bakal punya motor, nggak bakal punya rumah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak, memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian ampunan dan karunia-Nya.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk memberikan karunia-Nya tersebut. Orang yang ditakut-takuti oleh setan, takut miskin, takut payah, takut sengsara, takut kehilangan hartanya, maka cara berpikirnya akan menjadi orang yang materialistis. Semua diukur dengan materi, dengan harta, dengan urusan dunia. Menjadikan apa yang dituju jadi tujuan utama hidupnya hanya untuk mencari materi dunia yang bisa dikatakan ya rizki lah. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia ini dan seluruh makhluk hidup telah menjamin rizkinya. Gak ada satupun yang luput dari perhatian, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang sudah menanggung rizkinya. Allah menjamin rizkinya, Allah memberinya kehidupan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu tempat tinggalnya, tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah tercatat dalam kitab yang nyata, sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Takdir kita sudah dicatat 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Rezeki kita sudah dicatat ketika umur kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Lalu orang dibisiki oleh setan takut miskin, takut kehilangan mata pencahariannya. Kalau berbuat jujur, kalau cari yang halal, maka dia berbuat curang, maka dia berbuat aniaya, berbuat zalim. Ada yang lebih dahsyat lagi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyaknya ada binatang melata yang enggak sanggup cari rizki, enggak sanggup, hanya diam saja. Mungkin ada binatang yang cacat, enggak bisa kemana-mana. Ada binatang yang enggak punya kemampuan untuk bisa mencari rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang beri rizkinya. Ada binatang lain yang mengantarkan rizkinya. Allah antarkan rizkinya kepada makhluk itu. Wa iyyakum, kalian juga. Berarti orang yang mencari rizki dengan cara yang haram, hakikatnya dia tidak sabar dengan rizkinya. Karena janji Allah, semua yang dicatat, dijamin rizkinya itu dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram. Berarti orang yang mencari rizki dengan cara yang haram terburu-buru dengan jatah rizkinya. Sudah dijamin, apakah kita diam saja? Tidak. Kita tetap diperintahkan untuk berusaha, bertawakal, berdoa semaksimal mungkin. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himasan wa taruhu bitonan." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, kerja, usaha, kalian akan diberi rizki seperti seekor burung keluar di pagi hari dalam perut keroncongan kosong, wataruhu bitonan, pulang di sore hari dengan perut penuh, bahkan bisa membawa untuk anak-anaknya yang disarangnya. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, orang-orang jahiliyah karena takut miskin ini,
Ya alhamdulillah kita di Jawa ini kan ada banyak pepatah yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tidak takut atas rizki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masyarakat jahiliyah ketika punya anaknya perempuan, takut kalau dia akan membebani keluarganya. Maka mereka membunuh anak perempuan ini, takut ikut makan dari jatah hidup mereka. Maka ada beberapa ayat yang melarang untuk membunuh anak-anak kalian. Dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Belum miskin, dia masih berkecukupan, cuman kelahiran anak-anaknya ini dia takut miskin, jadi beban. Miskinnya belum menimpanya, belum ketimpa kemiskinan, dia membunuh anaknya karena takut miskin, padahal belum merasakan kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini nanti dibolak-balik. Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kamu. Mereka itu siapa? Anak-anakmu baru kamu. Kenapa anak-anak disebut duluan? Kadang-kadang rizkimu itu ikut jatah anakmu. Kamu yang kerja, tapi Allah memberi jatah rizki itu untuk anakmu. Kamu yang dapat ikut-ikutan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki kepada mereka, anak-anakmu baru kepadamu. Jangan kamu takut miskin gara-gara anak kalian. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Membunuh mereka ini adalah suatu dosa yang sangat besar. Dalam surat Al-An'am ayat 151 ini dibalik lagi. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Balik. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian min imlak karena kemiskinan. Kalau ini miskinnya sudah terjadi, dia miskin punya anak banyak. Orang jahiliyah sampai mengubur hidup-hidup anak perempuannya gara-gara sudah miskin punya anak lagi banyak, anaknya dibunuh. Min imlak, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Ini kemiskinannya sudah terjadi. Kalau yang tadi khasyata imlak, takut miskin, belum miskin, itu saja dilarang. Sudah miskin pun jangan membunuh anak-anak kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan mereka. Kalau ini duluan kaliannya, bapaknya. Kami yang memberi rizki kepada kalian, kamu. Dan mereka juga kami yang memberi rizki. Jatahnya masing-masing. Tapi ada orang yang takut karena kemiskinan ini, ditakut-takuti oleh setan dengan kekurangan, kemiskinan, kefakiran, lalu menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kedzaliman. Mencari rizki dengan cara yang haram, berbuat curang. Dan yang paling parah, ternyata yang korupsi ini bukan orang-orang yang miskin. Yang banyak korupsi miliaran itu bukan orang miskin, orang yang sudah kaya raya, tapi jiwanya selalu miskin. Itulah orang yang ditipu oleh syaitan. Maka orang yang sudah pandangannya urusannya dunia saja, materi saja, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir ini amalannya kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana di padang pasir. Orang karena kehausan disangka yang ada di depannya adalah air. Yahsabuhu dham'anu,
orang yang kehausan itu menyangka yang dilihat di depannya adalah air. Hatta idza ja'u, ketika sampai di tempat itu, lam yajidhu syai'a, enggak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu, kelak di akhirat mendapati Allah Subhanahu wa taala membalas semua keburukannya. Wa wafahu hisaba, menghisabnya, menghitung apa yang dilakukan dia di dunia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Maka orang-orang yang tertipu oleh setan ditakut-takuti oleh rasa fakir, jiwanya miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak memotivasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Dalam surat Al-Baqarah misalnya, ayat yang ke 200 berapa itu, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir tanaman yang tumbuh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir tanaman. Kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu butir itu tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir, 700 kali lipat. Berlipat ganda amalan atau pahala orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi orang untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak, memberi sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Maka setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Setan juga menakut-nakuti manusia ini dengan rasa ketidakpastian. Orang takut dengan setan. Sebetulnya apa yang sejak kecil kita pikirkan, jadi kita kan sering kalau di masyarakat itu diangan-angan, digambarkan di TV, di gambar, di cerita, setan itu bentuknya begini-begini, menakutkan. Padahal hakikatnya setan itu adalah lemah. Mereka memang menakut-nakuti manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Ali Imran ayat 175 disebutkan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan yang menakut-nakuti para pengikutnya. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman, kalau kalian benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan mempunyai metode, cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lupa dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa atau surat Al-An'am ayat 71 disebutkan, anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaduruna. Apakah kami akan meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada kami selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa memberi mudarat kepada kami. Wa nuraddu ala aqabina, dan kita kembali ke belakang kafir lagi. Ba'da id hadanallahu, setelah Allah memberi petunjuk kepada kami.
kalladistahwadhus syayatin, seperti orang-orang yang disesatkan oleh setan. Fil ardi hayrana, hayron pakainya ha, itu masuk ke dalam bahasa Indonesia heran. Mereka itu bingung, lahu, bingung di dunia, di bumi ini. Lahu ashabun yad'unahu, padahal mereka punya teman-teman yang mau menasihati mereka, mengajaknya kepada petunjuk. Lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina, mereka mempunyai teman-teman yang memanggil mereka, mengajaknya untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallahi wal huda, sesungguhnya yang sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan untuk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana tata cara setan menggoda manusia, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafzis manistata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan kerahkanlah semua kemampuanmu, segenap kebisaanmu, min sautik, dari suaramu. Kalau dalam terjemahan, hasunglah manusia itu dengan seluruh kemampuanmu, dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, kerahkan seluruh tentara berkudamu dan tentara infanterimu, tentara yang berkuda dan tentara yang jalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum, bersekutulah kepada mereka dengan harta dan anak-anaknya, dan buatlah janji-janji kepada manusia ini. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan apa yang dijanjikan setan itu tidak lain hanyalah tipu daya belaka. Ada 4 cara dalam satu ayat ini. Wastafzis manistata'ta minhum bisautik, buat bisinglah, penuhi sekeliling mereka, bisautik, dengan suaramu. Apa itu suara setan? Bisikannya, godaannya. Ada yang menafsirkan lagu-lagu, diambil dari surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi, dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, kata-kata yang melalaikan, kata-kata yang melalaikan, liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa dasar ilmu. Wa yattahidunaha huzwa, dan menjadikannya sebagai bahan senang-senang, senda gurau. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka itulah adab yang sangat menghinakan kelak di hari kiamat. Insyaallah kita bahas tentang ayat surat Al-Isra ayat 64 ini, bagaimana upaya tipu daya setan ini menggoda manusia. Wallahu taala alam. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mendekatkan diri dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.